Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur adalah menggunakan semua apapun nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita dapatkan Allah akan tanya jemaah kelak di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai Allah tanya 4 hal kepadanya. An umrihi fima afnahu, an syababihi fima ablahu. Umur kemana dihabiskan, masa muda kemana pula dipakai. Bapak Ibu, masa muda dulu kemana aja? Udah lewat muda, barulah menyesal. Allah pasti akan tanya besok di hari kiamat. Dari mana harta dia dapatkan? Apakah dari yang haram atau dari yang halal? Dan kemana dibelanjakan? Dari ilmu yang sudah kita dapatkan juga sudah berapa yang diamalkan? Allah akan tanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab dan sudah di ujung juga ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan menghadap bulan yang luar biasa, yaitu marhaban ya Ramadan, bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan secara langsung namanya hanya bulan Ramadan. Maka menjelang Ramadan datang, kita tentu harus persiapan matang. Jangan sampai nanti kita terkejut-kejut ketika mendapati bulan itu, sehingga kita tidak maksimal dalam memanfaatkan bulan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini mengingatkan kita kepada bulan-bulan yang istimewa, bulan haram. Allah mengatakan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan. Kita tahu bulan ada 12. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram maksudnya apa? Kata ulama 2. Satu, haram melakukan pembunuhan. Maka zaman dulu, bahkan di zaman orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak mau berperang. Mereka tidak mau disibukkan dengan peperangan. Mereka menunda waktu peperangan mereka. Yang kedua, kalau ada orang di situ bermaksiat, maka lipatan maksiatnya Allah lipat gandakan 2 kali lipat, sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau ada orang 4 bulan ini dia taat, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau ada orang melakukan maksiat, maka Allah lipat gandakan juga kemaksiatan dari dosa yang dia lakukan. Apa saja bulan-bulan yang haram? Yaitu 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Bulan 11 namanya Zulqa'dah,
bulan 12 namanya Zulhijjah, bulan Muharram namanya bulan 1, dan bulan 7 satu lagi yaitu bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu. Jangan kita banyak bermaksiat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu keterangan bahwa kita menjelang masuk bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Maka kita sudah mulai persiapan sejak bulan Rajab. Mulai banyak kita berpuasa. Setahu saya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, para ulama mengatakan rata-rata hadisnya dhaif, lemah. Tapi kalau dia ingin beramal banyak-banyak di bulan Muharram, di bulan Rajab, maka tidak ada masalah. Karena ayat ini menjelaskan kita disuruh untuk keterangannya, keterangan para ulama merujuk kepada ayat ini untuk banyak-banyak melakukan ketaatan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan kalian menzalimi diri kalian. Ini ada satu tersirat nasihat kepada kita untuk banyak evaluasi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, banyak kita evaluasi atas kehidupan kita selama ini. Bahkan ada sebagian ulama juga mengatakan betapa mulianya bulan haram, salah satunya bulan Rajab, dan bulan Rajab menuju kepada bulan Ramadan. Kalau ada orang misalnya dia nggak sempat dapat bulan Ramadan karena ajal lebih dulu datang kepada dia, paling tidak di bulan Rajab ini dia maksimalkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para salafus saleh dulunya mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak amalan-amalan, dan mereka memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sehingga ketika nanti mendapati bulan Ramadan, kondisi dia sudah suci, bersih, dan ketika mendapati bulan Ramadan, dia maksimal. Jadi nggak ada lagi urusan dosa-dosa. Dia sudah banyak maksimal memperbaiki kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu. 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, sebagian menjelaskan bahwa untuk kita memperbanyak melazimi doa Rabbana, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita perbaiki kembali komunikasi, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, dosa-dosa yang rutin kita lakukan, mulai tinggalkan sebelum nanti bulan Ramadan datang. Makanya apapun ketaatan mulai kita lakukan. Mulai kita bersedekah 1.000 sehari, 2.000 sehari juga bagus, 10.000 sehari juga bagus. Mulai kita nanti kalau sanggup puasa, kita tes sekali-sekali puasa Senin aja dulu. Nanti pekan depan baru Senin Kamis. Nanti terus sehingga ketika nanti masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Salat sunnah mulai kita perbanyak. Cuman kalau kita lakukan puasa, biasanya puasa mendatangkan banyak kebaikan. Orang kalau lagi puasa, kalau dia koruptor otak dia, pas lagi puasa tidak mau dia koruptor. Nanti pas buka baru. Orang biasanya kalau mencuri pas puasa dia nggak mau mencuri. Tapi ketika selesai dia puasa, nanti boleh. Puasa banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka jemaah yang dimuliakan, kalau kita isi dengan baik itu puasa, baik itu ibadah-ibadah sunnah lainnya, maka ini sangat bagus. Bulan Rajab, nanti sampai juga nanti di bulan Sya'ban, dan sampai nanti di bulan Ramadan. Makanya sebagian keterangan ulama juga bulan Rajab adalah bulan di mana kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, sebagaimana doa yang tadi kita bacakan, yaitu doa Nabi Adam kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah banyak menzalimi diri. Menzalimi diri itu apa? Melakukan dosa. Kita kalau bermaksiat, entah mata yang haram, pandangan yang haram, telinga mendengarkan yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, tangan memegang sesuatu yang haram, pikiran yang haram, maka ketika kita melakukan yang haram-haram itu semua, tentu itu nanti berefek kepada azab di hari kiamat. Dan tentunya ketika kita melanggar aturan Allah, otomatis komunikasi dengan Allah tidak baik. Kalau orang sudah tidak baik komunikasi dengan sesuatu yang diharapkan, maka dia nggak akan dapatkan bantuan. Misalnya Bapak Ibu nih,
lagi butuh seseorang. Lalu seseorang itu sama bapak ibu nggak baik komunikasinya, mau dia bantu, dia nggak mau bantu. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata kita dengan Allah nggak baik komunikasi, bagaimana? Melakukan maksiat. Karena kepada Allah itu kan takwa. Takwa dua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan, malah dikerjakannya larangan. Berarti kan haram tuh, ditabrak sama dia. Komunikasi dengan Allah mesti tidak baik, maka otomatis Allah pun malas pula, tidak mau pula membantu kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, mungkin banyak harapan-harapan yang Allah belum berikan kepada kita. Dengan kita memperbagus komunikasi dengan Allah, mudah-mudahan dengan itu Allah berikan bantuannya kepada kita. Nah, bulan Rajab salah satu dari bulan yang haram, sehingga kalau orang dia bermaksiat, menurut dari Ibnu Abbas, maksiatnya Allah lipat gandakan. Kalau dia taat, maka Allah lipat gandakan pula ketaatannya kepada Allah. Maka hati-hati ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan Rajab ini. Perbanyak ketaatan, tinggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita maksimal, tidak terhalang-terhalang lagi beribadah di bulan yang istimewa itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.